Hai, saya Yanto. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga selalu baik-baik saja ya. Anda sedang menyaksikan program KMJ, Kisah Manusia-Manusia Jahat. Beberapa menit ke depan saya akan menceritakan mengenai kekejaman manusia yang pernah terekam dalam sejarah. Selamat menyaksikan. Samuel Little adalah seorang warga negara Amerika Serikat berkulit hitam yang lahir pada 7 Juni 1940 di Reynolds, Georgia. Ia mengklaim bahwa ibunya adalah seorang wanita tunasusila. Masa kecil Samuel Little dihabiskan di Lorain, Ohio, di mana ia dibesarkan oleh neneknya. Samuel mengatakan bahwa pada saat ia masih bersekolah di taman kanak-kanak, ia sudah memiliki fantasi seksual tentang mencekik wanita. Itu semua dimulai ketika ia melihat gurunya sedang menyentuh leher. Samuel remaja bersekolah di Hawthorne Junior High School. Di sekolah ini, ia diketahui memiliki nilai akademik yang buruk serta dikenal sebagai siswa yang bermasalah. Pada rentang waktu inilah ia gemar mengumpulkan majalah kriminal yang bersampur gambar wanita yang sedang dicekik. Di tahun 1956, Samuel ditangkap polisi karena membobol sebuah rumah di Omaha, Nebraska. Ia dikirim ke institusi kriminal anak di bawah umur. Samuel lalu pindah ke Florida untuk tinggal bersama ibunya di tahun 1960-an. Di Florida, ia sempat bekerja di sebuah pemakaman dan petugas ambulans. Di masa-masa ini, Samuel mengaku bahwa ia semakin sering melakukan kriminal di banyak negara bagian di Amerika Serikat. Ia sering ditahan atas tindak kejahatan berupa penipuan, menyetir dalam pengaruh miras dan narkoba, pengutilan, perampokan bersenjata, penyerangan, dan pemerkosaan. Samuel mengatakan selama ia di penjara berkali-kali itu, ia rutin berlatih tinju di dalam penjara. Samuel sering ikut serta menjadi petinju taruhan di dalam penjara. Pada tahun 1961, Samuel lagi-lagi ditahan karena pembobolan sebuah toko furniture di Lorain. Ia dibebaskan pada tahun 1964. Tercatat pada tahun 1975, Samuel telah dipenjara sebanyak 26 kali di 11 negara bagian. Dia juga mulai berani untuk menyerang polisi. Kasus pembunuhan oleh Samuel Little terjadi pada tahun 1982. Di mana ia dituduh telah membunuh seorang gadis berusia 22 tahun bernama Melinda Rose Laprie di Pascagoula, Mississippi. Dan ternyata, pada masa-masa itu pula penegak hukum dikejutkan dengan adanya kemungkinan bahwa Samuel juga telah membunuh seorang gadis lain bernama Patricia Ann Mound di Florida. Hal ini didasarkan atas kabar bahwa Samuel adalah orang yang terakhir kali ditemukan sedang bepergian dengan Patricia Ann Mound, sebelum Patricia menghilang dan ditemukan tewas. Namun, betapa mengejutkannya, Samuel Little dinyatakan tidak bersalah 2 tahun kemudian. Bulan Januari 1984, ia dibebaskan karena penegak hukum tidak memiliki cukup bukti untuk memenjarakannya. Samuel lalu pindah ke California, di mana ia tinggal di area San Diego. Oktober tahun 1984, ia kembali ditahan atas penculikan, pemukulan, dan pencekikan Laurie Barros, seorang gadis berumur 22 tahun yang syukurnya selamat dari kekejian Samuel. Saat Samuel ditangkap, ia sedang ditemukan berada di dalam mobil bersama seorang gadis lain yang pingsan. Gadis itu juga mengalami memar bekas pemukulan dan pencekikan oleh Samuel. Lokasi di mana ia ditemukan sama persis dengan lokasi di mana Laurie Barros diselamatkan. Samuel pun dipenjara selama 2,5 tahun atas 2 kelakuan bejatnya itu. Setelah kebebasannya di tahun 1987, Samuel total telah melakukan setidaknya 10 pembunuhan di Los Angeles dan ia menghilang tanpa jejak. Akhirnya, setelah sekian lama berhasil menghindari hukum, Samuel pun tertangkap kembali pada tanggal 5 September 2012 di sebuah fasilitas penampungan gelandangan di Louisville, Kentucky. Ia ditangkap karena kasus narkoba. Pada masa penahanannya, polisi berhasil mencocokkan DNA Samuel dengan beberapa gadis korban pembunuhan yang diduga sebagai korban-korbannya. Dan ternyata DNA Samuel cocok dengan pembunuhan 3 wanita beberapa bulan kemudian.
Penyelidikan polisi membuahkan dugaan baru bahwa Samuel diduga telah membunuh 36 wanita lainnya pada tahun 1980-an yang lalu. Penyelidikan semakin meluas dan Samuel diinterogasi atas dugaan keterkaitannya dengan kematian 93 wanita korban pembunuhan yang tersebar di beberapa daerah di Amerika Serikat. Namun, Samuel Little tidak pernah mau mengakui semua tuduhan itu, dan dia bersikeras bahwa ia tidak bersalah hingga kapanpun. Pada November 2018, Samuel berubah pikiran, dan dia mulai mengakui beberapa tuduhan pembunuhan yang diarahkan kepadanya. Dia mengakui telah membunuh Melissa Thomas pada tahun 1996, Dennis Christie Brothers pada tahun 1994, Brenda Alexander pada tahun 1973, Fredonia Smith pada tahun 1980-an, dan 30-an korban pembunuhan lainnya. Termasuk di antara korbannya, ada yang tidak diketahui identitasnya. Samuel gemar mengkoleksi potret foto-foto korbannya. Koleksinya itu membantu polisi menemukan korban-korban pembunuhan Samuel. Samuel juga mau berkolaborasi dengan polisi dalam pembuatan sketsa wajah korban-korbannya yang belum ditemukan dengan imbalan agar ia dipindahkan ke penjara Los Angeles. Saking banyaknya korban Samuel Little hingga ia sendiri lupa akan setiap wajah dan nama korban yang telah ia bunuh selama ini. Total korban yang ia akui adalah sebanyak 93 jiwa, 1 perempuan transgender dan 92 wanita. Namun, hanya 60 korban yang berhasil diidentifikasi. Ini disebabkan karena pada rentang waktu pembunuhan itu, teknologi forensik belum secanggih saat ini. Sebagian besar dari korban Samuel adalah ras kulit hitam, dan sebagian lagi adalah ras kulit putih. Samuel dihukum penjara seumur hidup, sementara penyelidikan atas pembunuhan yang dilakukannya terus dilangsungkan selama ia di penjara. 30 Desember 2020, Samuel dinyatakan meninggal karena penyakit diabetes yang dideritanya pada usia 80 tahun di Rumah Sakit Los Angeles County. Berdasarkan semua informasi tadi, bisa disimpulkan Samuel Little adalah pembunuh berantai tertua di dunia hingga saat ini. Samuel Little meninggalkan puluhan misteri tentang korban yang belum bisa diungkap hingga saat ini. Itulah tadi salah satu kisah kekejaman manusia yang tercatat dalam sejarah. Semoga kita selalu dijauhkan dari orang-orang seperti Samuel, dan semoga tidak ada lagi korban maupun pelaku kejahatan di muka bumi ini. Waspadalah selalu dengan apa saja yang ada di sekitar kita. Tetaplah sehat, tetaplah selamat. Saya Yanto undur diri, sampai jumpa di KMJ berikutnya. Terima kasih sudah menonton.